Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menyiapkan hati kita, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan kerinduan kita. Kita mau masuk dalam
Tuliskan di dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Amin. Kita baca Mazmur 2 ayat 11 sampai saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu. Mazmur 2 ayat 11. Seterusnya kita bisa sampai 12. Ya, 2 ayat saja kita baca bersama. 1, 2, 3. Beribadah kepada Tuhan dengan takut dan jiwa hati yang rendah, supaya Ia jangan mendapat kamu binasa di jalan. Sebab kita selalu menghadapinya. Bapa di surga, biarlah kami rasa takut akan Tuhan dalam hidup ini selama kami masih ada di dalam dunia. Biarlah kami selalu menyembah kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami ada karena Engkau. Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Kami boleh dapat bernapas. Kami boleh dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Berilah kami kekuatan kesehatan daripada Tuhan hari lepas hari dalam hidup ini. Biar kami bakal untuk memuji dan mengesahkan. Kami bersyukur baik jemaat Tuhan sebagian yang belum hadir pada pagi ini. Kami berdoa jika di dalam perjalanan mereka Tuhan lindungi pelihara mereka dan cepatkan mereka dan mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yang sudah hadir di tempat ini, urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu, dan biarlah kami boleh dapat sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami datang di tempat ini hanya untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, dan biar kami semua akan diberkati oleh kesingan dan hubungan musik dan juga dari asal alat musik semuanya bisa dalam kuasa Tuhan. Kita tahu bahwa yang kekuatan kuasa Tuhan itu berikan kepada mereka akan menjadi penyalur dalam hidup kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan urapi dan kami semua diberkati oleh Tuhan, nama Tuhan hidup kita. Bisa semua rangkaian ibadah dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Bersama
Doa memberi pada pagi hari ini. Saat ini Bapak bisa persilakan di dalam berbaik untuk yang saja dalam kesediaan Allah yang berkati kami lebih-lebih Bapak dalam kehidupan kita kami berikan bersama lebih-lebih. Terima kasih Bapak berkati orang yang sudah mengalami kesempatan ini dalam kesempatan berguna kepada kerajaan hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, masyarakat biasa, silakan kuasa.
Bilang siap demi Tuhan, ketersiman dalam Tuhan, bilang siap melewati masalah.
cobaan, masalah hidup, suka ataupun duka, semuanya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karena kasih-Mu yang luar biasa, terlebih korban di kayu salib menunjukkan begitu luar biasa Engkau mengasihi kami. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Allah akan meneguhkan kami, menguatkan, memperbaharui setiap hidup kami melalui firman-Mu. Untuk kami terus berjuang menghadapi tantangan, berjuang untuk menghadapi sisa hidup kami, untuk melawan banyak hal, termasuk daya muslihat iblis yang akan membawa kami jauh dari Engkau. Berkati firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kami minta Roh Kudus-Mu sendiri yang hadir berotoritas di dalam hidup hamba-Mu, dan Engkau yang berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Nama Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ya Bapak Ibu. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini. Jadi pakailah kesempatan ini untuk betul-betul kita memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup itu harus penuh dengan perjuangan. Ya Bapak Ibu, hidup harus penuh dengan perjuangan. Kalau kita tidak mau berjuang, banyak hal yang kita tidak mau berjuang. Berjuang untuk keluarga kita, berjuang untuk menghidupi anak-anak, berjuang untuk lulus sekolah dengan baik, berjuang untuk boleh membuka usaha, dan banyak hal. Dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya perjuangan. Kalau orang tidak mau berjuang, itu adalah orang-orang yang putus asa. Ya, orang yang tidak mau berjuang adalah orang-orang yang menyerah dengan keadaan, menyerah dengan hidup. Sering kami sharing, ya, saya kemarin waktu di mobil pulang dari perjalanan dari Taman, itu kita sharing tentang bagaimana kita berjuang, ya teman-teman Kopassion BPKI berjuang supaya mereka bisa terlepas dari kesulitan hidup. Banyak perjuangan tidak dilakukan oleh pengurus BPKI, tetapi oleh donor atau donatur juga, supaya anak-anak PKI itu bisa lepas daripada kesulitan hidup. Tetapi ada banyak anak-anak sekarang yang tidak mau berjuang di hidupnya. Mereka sudah sponsori, mereka sudah dibiayai untuk banyak hal, tapi mereka tidak mau berjuang. Mereka hanya enak-enak aja di rumah, tidur-tiduran. Padahal sekolah kuliah sudah dibayari dan tidak mau berjuang untuk meraih sesuatu hal yang lebih baik dalam hidup. Saya sudah katakan kepada teman-teman saya sebenarnya kecewa dengan anak-anak yang sudah diperjuangkan dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, tetapi ketika mereka berjuang dan mereka sendiri tidak mau berjuang dan mereka tidak berhasil, sepertinya sia-sia sih. Apa namanya, uang yang sudah dikeluarkan oleh sponsor untuk mereka tidak mau berjuang. Kegiatan PPA tidak mau, berangkat sekolah atau kuliah tidak mau, enak-enak di rumah. Padahal kehidupan mereka sangat sulit. Menurut pandangan kami, sangat perlu dibantu. Tetapi orang yang tidak mau berjuang, mereka pasrah, ya mereka tidak akan pernah keluar dalam setiap tantangan. Dan mereka tetap mau senang dengan kondisi yang sekarang. Saya katakan kepada anak saya, dunia sekarang itu beda dengan masa kecil papa. Masa apa? Saat ini masa ini adalah masa teknologi, masa globalisasi, masa di mana orang-orang harus menunjukkan sesuatu hal yang berbeda dengan orang lain untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk boleh berjuang untuk masa depannya. Kalau kamu tidak bisa lakukan itu, kamu tidak akan berhasil. Saya katakan itu pada anak saya, dia sudah masuk SMK. Kalau kamu yang mau tidur, baru enak saya sendiri, kamu tidak akan berhasil. Karena itu tidak ada perjuangan.
Zaman saya kecil dengan zaman kamu itu beda. Zaman sekarang kalau orang tidak punya sesuatu yang motivasi, tidak punya keahlian, hanya mengandalkan apa, ya tidak akan bisa berjuang bersama-sama yang majunya zaman itu. Ya, saya tanya kepada Bapak Ibu semua yang sudah sepuh, bisa nggak mengikuti kemajuan zaman sekarang? Pasti tidak bisa, tidak mampu. Dan sudah sepuh. Tapi anak muda, kalau saya katakan mereka tidak mau, siap-siap oleh kalian untuk menjadi orang lain susah. Anda mau berjuang. Saya selalu motivasi anak saya, harus punya sesuatu yang beda dalam dirimu. Kamu harus mau berjuang untuk bisa menjadi lebih baik. Besok kalau papa mama sudah tidak ada, sudah pensiun, siapa? Kamu sendiri yang berjuang untuk hidupmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Berjuanglah untuk menang. Berjuanglah untuk menang. Bapak Ibu, saya hobinya main bola, ya, itu. Ketika saya tidak mau berjuang untuk mempertahankan bola itu, maka saya akan mudah diambil oleh orang lain. Mudah diambil oleh musuh. Dan sama teman-teman ini mungkin saya harus diganti oleh kamu, bukan orang yang tidak perjuangan dalam bermain bola. Karena kita satu tim, harus sama-sama berjuang. Ya, dalam banyak hal, mengikuti lomba harus ada perjuangan, tidak boleh instan. Ya, pengennya langsung menang, juara tidak ada. Apa yang kita pelajari saat ini berjuang untuk menang? Apa yang disampaikan dalam Efesus pasal 10-20? Kita akan belajar bersama-sama. Saya akan baca kepada Ibu silakan menyimak. Efesus pasal yang 6 ayat 10-20, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pembunuh-pembunuh dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju siangkan keadilan. Kami berpasukan rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memandangkan semua panah api dari senjata. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya putus segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang itulah yang sebagai urusan yang dibicarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam perikop ini menjelaskan tentang sebuah perjuangan yang tidak mudah. Ya, perjuangan kita melawan musuh yang tidak mudah. Ya, apa sih yang dimaksudkan dengan berjuang? Berjuang itu adalah berusaha sekuat tenaga. Sekali lagi saya bersoal, berusaha sekuat tenaga. Kalau hanya kita tidur-tiduran saja, tidak mau keluar untuk mengeluarkan sekuat tenaga kita, itu bukan berjuang. Orang yang tidak berjuang, ya, sekuat tenaga untuk sesuatu, tentang sesuatu, artinya ada tujuannya, untuk usahanya. Orang bilang, tangimu Jawa Rawan, rezekimu di kapal titik. Ini falsafah Jawa yang menjelaskan bahwa setiap orang harus berusaha supaya dia dapat berkah. Tanpa rezeki di dalam titik, akhirnya diambil oleh orang lain, kesempatan diambil oleh orang lain. Berusaha penuh
melawan dengan kesukaran dan bahaya. Jadi berjuang itu orang gampang, berjuang itu tidak menyenangkan, karena dalam berjuang itu penuh dengan kesukaran, penuh dengan bahaya. Apa yang dijelaskan di dalam Efesus ini tadi, perjuangan itu penuh dengan bahaya. Apa? Melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, pengusaha, penguasa, pembunuh dunia yang dalam yaitu orang jahat. Tidak gampang, tidak gampang. Ada banyak hal, iblis itu melakukan banyak hal masuk ke dalam hidup setiap manusia dan banyak cara. Mungkin kita tidak berjuang langsung menghadapi iblis. Saya pernah dulu waktu saya masih muda, saya tergabung dalam sebuah tim pelayanan, ya. Kemudian kami diajak untuk ada seorang di dekat rumah saya sana punya kos-kosan dan kos-kosannya itu angker sekali. Ya, roh dari situ mengganggunya bukan hanya mengganggu TOI atau apa, tetapi bahkan menyakiti. Ya, apa namanya, ada penghuni yang tiba-tiba dijebleskan pintunya, kena tangannya, ya, pokoknya hal-hal yang seperti itu. Akhirnya kami diminta tolong untuk berdoa. Sebelum berdoa, memang koordinator kami bilang puasa, doa, mempersiapkan diri, karena yang kita mau hadapi ini, kita mau berjuang melawan penguasa gelap. Jangan sampai nanti bukan kita yang kena, tetapi keluarga kita yang lainnya. Akhirnya beberapa hari persiapan kami datang ke tempat itu betul Bapak Ibu. Dan penguasa gelap itu betul-betul menampakkan kekuatannya. Ya, saat itu di sekitar kami ketika kami berada di ruang itu ya, di apa namanya, ruang tamu itu kami duduk melihat, kami berdoa dan mulai ada seperti angin besar. Ya, di situ. Kemudian kami semuanya mengerjakan anak, tetapi kami semua ketika kami melek dan kami selesai, kami semua bercerita sesuatu yang sama, bahwa pembuluh darah itu terbang mengelilingi kami. Walaupun kami tidak ada yang melek, ya, tetapi kami semuanya katakan satu hal yang sama, melihat satu hal yang sama. Penguasa kegelapan terbang mengelilingi kami. Ya, kemudian terakhir ketika kami selesai, ya, sebelum kami selesai, ada suara yang sangat keras seperti batu yang dilemparkan ke tempat itu. Apa namanya, seperti suara batu yang dilempar, seperti itu. Setelah itu selesai, hilang. Dan penguasa roh jahat ini pergi. Apa itu dikasih Tuhan? Kita mungkin tidak melawan hal seperti ini dalam hidup kita, tetapi iblis itu selalu berusaha membawa setiap orang meninggalkan Tuhan. Maka jangan hidup dengan nyaman, harus dengan berjuang. Sulit, betul, karena yang namanya perjuangan itu adalah penuh dengan kesukaran. Tidak mudah. Berjuang untuk mendapatkan nilai yang baik tidak mudah. Harus belajar. Untuk anak-anak yang sekolah, kalau kita tidak mau berangkat sekolah, bagaimana kita mau mendapatkan nilai yang baik, mau naik kelas, mau lulus? Bagaimana kita mau berhasil kalau kita tidak mau belajar di rumah aja malas-malasan? Bagi kita seorang pekerja, bagaimana kita mau mendapatkan promosi dalam pekerjaan kalau kita tidak mau berusaha dengan baik? Pokoknya yang nilai seperti oleh gaji. Bagi kita yang buka usaha, kalau kita tidak punya sesuatu hal yang berbeda dalam perjuangan kita membuka usaha, bagaimana kita akan berjuang untuk usaha kita? Apa yang dikasih Tuhan? Kita adalah prajurit Kristus. Sebagai prajurit Kristus harus memiliki minimal 3 kemampuan perang untuk menang. Ya, jadi kita harus perang begitu. Karena dikatakan dalam Efesus tadi bahwa kita harus berperang. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ini perang. Mengapa? Sebab yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus ini digambarkannya adalah seorang prajurit mengenakan perlengkapan perang. Ada topong, ya, topong itu kayak helm, ada pedang, ada perisai,
ada baju zirah itu baju besi ya, kita lihat pasukan Romawi pada saat itu seperti itu, menggunakan kasut atau sepatu ya, dan banyak. Ini adalah perlengkapan senjata untuk kita perang. Itu yang dianalogikan, yang disampaikan, diilustrasikan oleh Paulus pada jemaat di Efesus. Senyapnya seperti ini loh. Kalau mau jadi seorang prajurit, kalau mau berjuang, kalau mau menang, sebagai prajurit Kristus, kita juga harus mempersiapkan diri. Apa saja yang kita harus miliki? Yang pertama, kita harus memiliki pertahanan yang kuat atau defensif. Kalau dalam olahraga kita mengenal defensif atau offensif. Nanti kita akan belajar. Pertahanan yang kuat itu penting untuk kita perang. Ya, kalau orang pencaksilat atau karate itu harusnya kuda-kuda yang kuat. Ketika diserang dia tidak terjatuh. Ya, kalau saya main bola, saya harus mempertahankan bola itu kuat-kuat untuk tidak bisa direbut oleh musuh. Ya, bagaimana caranya? Saya melindungi itu. Kalau dalam sepak bola ada namanya formasi. Formasi itu bagaimana disusun? Ada berapa pemain belakang yang ada di belakang sebagai pertahanan. Itu menentukan juga. Ya, ada banyak pola di situ. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, katakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Inilah defensif kita. Inilah pertahanan kita. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan, bertahan. Dikatakan si bertahan, defensif tadi, memiliki pertahanan yang kuat melawan tipu daya iblis. Kalau kita tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah itu, kita tidak punya pertahanan yang kuat. Contoh, prajurit ini mau maju perang, dia tidak pakai ketopong atau dia tidak pakai baju zirah. Baju zirah itu dari logam besi kuat. Ya, makanya prajurit Romawi pada masa itu harus kuat-kuat untuk membawa beban bajunya aja itu sudah luar biasa perjuangan. Kalau enggak, ya bahaya. Pedang bisa langsung menusuk ke tubuh. Ingat ketika Daud melawan Goliat, saat itu Daud bingung, mana sih dari tubuh Goliat ini yang tidak menggunakan perlengkapan? Ya, dia bingung. Goliat bawa pedang, dia pakai topong, dia pakai baju zirah yang besar yang kuat. Dia bingung mana yang mau saya serang. Tapi Goliat tahu ada satu juga di dalam wajahnya yang tidak tertutup oleh pertahanan, yaitu bagian kepala bagian dan itu dia bisa. Oleh dikasih Tuhan, maka kita harus punya yang namanya pertahanan yang kuat. Pertahanan yang kuat. Kita harus betul-betul melatih diri kita untuk bisa berjuang mempertahankan iman kita. Sebuah bangsa, negara akan kuat jika memiliki tentara yang kuat. Tentara itu adalah pertahanan. Maka ada menteri pertahanan, Pak Prabowo. Saya ada namanya. Ini namanya Pak Prabowo. Itu menteri pertahanan. Dia berjuang dari pasukan elit Kopassus yang berjuang, yang memiliki sebuah strategi perang yang luar biasa. Di era Pak Jokowi ini dia dipilih menjadi menteri pertahanan. Tugasnya adalah mempertahankan bangsa ini dari serangan musuh di luar. Dari serangan musuh di luar. Maka menteri pertahanan ini dia harus memiliki kecerdasan bagaimana menciptakan tentara-tentara yang tangguh, mempunyai senjata-senjata alutsista yang kuat, alutsista. Kemarin baru saja datang pesawat ya dari luar negeri yang dikatakan itu, walaupun dikatakan itu pesawat bekas, apa bilang itu masih bertahan sampai 11 tahun ke depan. Itu. Jadi dibeli untuk mempertahankan negara ini dari serangan musuh. Sama juga dengan hidup kita. Kita harus serahkan setiap perlengkapan senjata Allah. Harus pakai ikat pinggang. Ikat pinggangnya apa? Kebenaran.
supaya celana kita tidak melorot. Ketika kita berjuang, orang dulu menjadi kapal. Ya, ketika kita berjuang tidak berpikir bagaimana memegang celana ini supaya tidak melorot. Ikat pinggang kebenaran dalam hidup kita. Artinya bahwa itu setiap kita harus selalu melakukan kebenaran Tuhan. Di mana kita melakukan itu berjuang sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pegawai, guru, ibu rumah tangga. Kebenaran hidup di dalam setiap langkah kita itu penting. Dikatakan di situ menggunakan baju sirah keadilan, mengingat tubuh kita. Ya, tubuh kita ini harus ditutup dengan baju sirah itu, baju yang mempertahankan diri kita dari serangan musuh, yaitu keadilan. Kita harus belajar seperti Yesus Kristus di dalam setiap hidupnya. Dia selalu memperjuangkan banyak hal. Berpasukan Injil. Kasut itu adalah alas kaki. Ya, kasut itu adalah alas kaki. Alas kaki untuk supaya kakinya itu tidak terkena. Kalau zaman dulu kan jalannya agak halus ya. Perang itu ke padang pasir ya, hutan itu maka harus menggunakan alas kaki yang kuat supaya kakinya itu tidak terkena benda-benda atau ranjau atau banyak hal. Oleh karena itu firman Tuhan, Injil kebenaran itu penting bagi setiap hidup kita. Masih banyak hal yang kita gunakan. Perisai dalam ayat harus dikatakan perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman ini sebagai pertahanan kita. Dunia ini menawarkan banyak hal. Iblis menawarkan banyak hal untuk hidup kita supaya kita keluar dari jalan Tuhan, supaya kita meninggalkan Tuhan. Iblis tawarkan kekayaan, Iblis tawarkan mungkin sesuatu hal yang nyaman, Iblis tawarkan pasangan hidup yang luar biasa, Iblis tawarkan pekerjaan yang menyenangkan, tetapi dengan syarat meninggalkan Tuhan. Maka dalam ayat 16 ini Paulus katakan dalam segala keadaan baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kenakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memandangkan semua panah api dari senjata. Pada saat itu ya banyak pasukan, ada beberapa pasukan, ada pasukan berkuda, ya ada pasukan yang keluar menyerang malam, ada pasukan yang ahli menggunakan panah. Dan saya pernah lihat film itu tentang perang Romawi, ya perang-perang kerajaan itu panahnya bukan panah biasa ya mas. Ada juga panah yang di ujungnya ada api, ya untuk membakar musuhnya, untuk membakar misalnya benteng pertahanan, itu di ujungnya ada api. Kalau dalam firman Tuhan ini dikatakan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari senjata. Jadi kita pakai perisai itu untuk ini mencegah panah itu mengenai tubuh kita. Jadi ketika panah itu mengenai perisai itu, api itu akan padam. Pertama lagi yang harus kita gunakan itu tertompong keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan dan tidak percaya dengan Tuhan, lebih percaya kepada Allah lain atau hal-hal dunia yang lain, maka kita mulai melepas setopong itu. Pada topong itu seperti helm yang digunakan untuk melindungi kepala kita supaya tidak jatuh. Paling mahal itu apa? Ya orang mengendarai motor harus pakai helm. Karena kalau tidak pakai helm bahaya, bergarutak, pecah kepalanya dan banyak. Maka ketopong itu akan dipakai. Yang mau dijelaskan dalam maksudnya ketopongnya keselamatan. Yang paling penting dalam hidup kita yang harus kita berjuangkan sampai menang adalah keselamatan dan pedang roh. Apa pedang roh? Firman Allah. Bagaimana kita mau berjuang untuk menang kalau kita tidak mau belajar firman? Males untuk belajar firman. Ya di gereja seminggu cuma sekali, waktunya firman aja tidur. Wes jangan firman. Tidak akan tahu
Ya, di rumah juga tidak pernah buka sama sekali di rumah Tuhan. Bagaimana kita mau berjuang? Ini adalah orang lain yang tidak berjuang. Orang-orang yang pokoknya pasrah dengan hidup, terus mau mati urusan lain. Tapi kita sebagai tentara Tuhan, tentara Yesus, kita harus berjuang dengan pedang, yaitu firman Tuhan. Apa yang dikasih Tuhan? Kita harus melatih diri untuk dapat menggunakannya, menggunakan perlengkapan tadi. Pedang roh, ya, kasukan Injil, firman Tuhan, kebenaran, keadilan. Itu harus terus dilatih. Sebagai prajurit, pejuang itu tidak langsung kamu datang ke perang, tidak ada. Wabi wajib militer aja harus berjuang. Tentara itu gaweannya apa? Indonesia tidak ada perang, tapi mereka punya pekerjaan untuk setiap hari berlatih. Kalau kita menjadi amin, harus semuanya. Tidak tiba-tiba ikut main menang, enggak. Saya aja yang sudah 40 plus saja, kalau sudah 2 minggu tidak main bola, besok main bola itu sudah tidak bisa bertahan lama. Itu hanya fun game, ya, tidak pertandingan memperebutkan kejuaraan, hanya fun game. Saya tidak bisa bertahan cukup lama. Ya, biasanya bisa main 2 kali 30 menit, sekarang baru 20 menit sekali. Karena saya tidak lama tidak ada main bola. Saya sudah kita. Kalau kita sudah lama sekali tidak belajar firman, tidak mendengar firman, lama tidak ke gereja, siap-siap Bapak Ibu tidak akan kuat untuk menghadapi tantangan hidup ini. Nanti akan menyerah seperti saya, ganti, menyerah saya. Karena kita mau belajar mempersiapkan diri, melatih diri kita untuk menggunakan semua peralatan itu tidak mau. Ada banyak jadwal ibadah di gereja ini dikalahkan dengan banyak hal juga. Nah, kita tidak bisa melatih diri kita. Waktu-waktu saat kita berdoa belajar firman Tuhan kita benar. Asal itu latihan yang penting yang setiap hari harus dilakukan oleh pejuang Kristus seperti ini. Dengan kata lain kita harus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan perlindungan kita di saat musuh datang menyerang untuk melemahkan iman kita. Kita tidak tahu datangnya kapan musuh. Zaman perang masa lalu saja kita harus siap-siap sedia, tidak dijadwalkan. Nanti musuhnya datang jam berapa, tidak ada jadwal seperti itu. Maka kita harus betul-betul melatih diri kita. Harus apa itu? Harus waspada. Harus waspada. Musuh menyerang baik dari dalam ataupun dari luar. Kalau kita tidak memiliki pertahanan Tuhan, kita akan mudah dikalahkan. Kalau kita tidak bisa memiliki pertahanan yang kuat, tadi perlengkapan sebagai bentuk pertahanan kita tidak kuat, maka kita akan mudah kalah dengan iblis. Musuh kita senyum tertawa, kalah dengan masalah kecil dia kalah. Aku tahu kelemahan dia, ayo kita serang kelemahan dia. Karena kita tidak punya pertahanan yang kuat, tidak mau waspada dengan hidup yang enak-enak saja. Di depan tadi saya katakan, ya, untuk anak-anak dan hidupnya yang maunya enak saja, instan saja. Pada saat nanti berjuang mereka tidak. Di dalam pendidikan usaha ini sekarang ada namanya kurikulum merdeka. Sudah tidak usulnya lagi amalan, Bapak Ibu ya. Sudah tidak usul lagi amalan. Usulnya adalah anak-anak dibawa untuk mengerti bagaimana menyelesaikan kasus. Tidak lagi zamannya 3 kali 2 adalah 6. Tidak lagi zamannya 12 dibagi 4 adalah 3. Itu hafalan. Tapi mereka diajarkan untuk belajar. Ini ada sebuah buku dan itu ada sebuah meja. Ukuran buku ini adalah 3, ukuran luasnya itu 12. Kalau buku ini ditaruh di meja itu untuk berapa buku? Jadi bukan ada sebuah hal, tapi setiap siswa diajarkan untuk mengerti bagaimana memecahkan sebuah masalah itu. Karena hidup ini bukan hal-hal baru. Ya kan? Hidup ini akan terus berubah, zamannya akan terus berubah. Iblis pun punya strategi yang terus berubah dalam hidup kita. Karena itu sampai kayaknya terus mau semua keamanan dan keputusan akan aku gunakan dengan hal yang lain. Inilah perubahan zaman yang harus diikuti. Maka saya selalu berikan motivasi kepada murid-murid saya, kepada anak-anak saya. Sekarang bukan zamannya hafalan.
Tapi zamannya bagaimana kita mengerti, bagaimana kita mempertahankan diri, bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah. Dan ingat, kita punya Tuhan yang akan membantu kita. Jangan pernah mudah kita. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh seorang tentara Kristus, yaitu mampu menyerang musuh secara ofensif. Menyerang itu kalau dalam sepak bola tugasnya striker sama bagian sayap, sama gelandang serang. Kalau yang bagian belakang tugasnya itu adalah bertahan. Dan kalau kita tidak punya strategi menyerang dengan baik, ya, maka ya sudah, kita mau harus hanya bertahan. Iblis itu harus dikalahkan, harus diserang. Tantangan hidup kita itu harus pertahanan atau diperjuangkan. Kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Ya, disitu dikatakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi bukan hanya diam bertahan, tapi dijelaskan dalam ayat yang 13 itu kamu harus mengadakan perlawanan. Perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri kuat, artinya menang. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi jangan kita hanya enak-enak saja, tapi kita harus melakukan perlawanan, mampu menyerang. Ya. Yang harus kita lakukan saya kita bertahan, kita harus mampu menggunakan seluruh senjata itu untuk menyerang. Pedang kita gunakan untuk menyerang musuh, membunuh musuh. Dikatakan pedang apa? Pedang roh dan apa? Dan firman Tuhan. Kalau kita saja tidak pernah dengar firman Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, apa yang kita pakai benar? Kekuatan kita sendiri bisa, tapi kita tidak akan kuat untuk bertahan, menyerang, dan akan kita bisa kalah. Gunakan senjata firman Tuhan itu untuk menyerang. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah itu dan itu bisa melakukan itu untuk kita, melemahkan kita. Maka firman Tuhan itu menjadi jawaban dalam hidup kita supaya kita bisa serang iblis. Wah, itu tahu dalam Matius 4 ayat 47 sampai 10 ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, apa yang dilakukan Tuhan Yesus melawan iblis? Firman Allah. Yesus lakukan dengan apa? Dengan firman Allah. Ketika dia menghadapi mencoba, ya, ketika dia katakan kamu anak Allah, ubahlah ini menjadi roti. Memang itu ya, tapi Tuhan katakan manusia itu bukan dari roti saja. Mungkin saat ini kita sedang mengalami tantangan dengan perut kita. Artinya kita sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Mungkin iblis mau serang kita dengan kesulitan ekonomi supaya lawan kita meninggalkan Tuhan. Serang hidup sebagai dengan firman Tuhan. Kuatkan hidup kita dengan firman Tuhan, bahwa hidup kita di dalam tangan Tuhan. Sakit penyakit yang sedang kita alami mungkin, apa hal yang lain yang sedang kita alami, serang dengan firman Allah. Ketika Yesus disuruh untuk apa akan diberikan dunia, dikatakan bahwa yang memiliki dunia itu adalah Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti Yesus menyerang iblis dengan firman Tuhan, sama seperti hidup kita. Ambillah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Harus dilawan, harus dilawan. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami melawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Ini Bapak Ibu, ini yang disebutkan dengan kata kita harus tetap melawan. Yang ketiga, yang terakhir, bagian yang ketiga adalah senantiasa waspada.
senantiasa waspada. Ya, ayat 18-20 ini menjelaskan tentang kewaspadaan dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga. Inilah yang disebut waspada. Waspada itu berjaga-jaga. Ya, harus berjaga-jaga. Kapan iblis mau menyerang kita sih? Dengan apa? Dengan doa. Dikatakan berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Apa yang dikasih Tuhan? Katakan di dalam Lukas, ya, pasal 4 ayat 13. Sesudah Yesus mengakhiri semua percobaan itu, ya, dengan Yesus ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya apa itu? Iblis orang kalah. Iblis orang menyerah. Kalah dia dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Tapi dikatakan di sini iblis itu mundur, tapi dia sedang mempersiapkan diri menunggu waktu yang baik di mana dia akan serang lagi manusia itu. Saat manusia bisa diserang oleh iblis ada dua. Satu saat dia mengalami yang namanya berkat melimpah, dan saat dia mengalami berkat yang kekurangan. Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang kekurangan bisa diserang oleh iblis banyak. Bahkan kekurangan saat hidup kita berlimpah, iblis juga akan sangat siap diserang pada saat dia mengalami berlimpah. Maka yang terpenting dalam hidup kita adalah waspada. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu agar tetap waspada? Dalam kesusahan berdoa, berjaga-jaga. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Berarti kau selalu sadar, tidak boleh tertidur. Ya, tidak boleh tertidur. Tertidur itu ada banyak hal. Tertidur itu bukan hanya karena ngantuk. Tertidur karena kita malas untuk belajar firman. Tertidur sementara karena kita malas untuk berdoa dan banyak hal. Tertidur karena kita malas untuk pergi ke gereja. Tertidur karena kita malas untuk pelayanan, undur dari pelayanan. Maka siap untuk dikatakan apa ini? Caplok iblis. Maka sadar. Harus sadar. Jangan pingsan. Jangan tertidur dengan kenyamanan kita untuk tidak ikut ibadah, tidak berdoa, tidak pelayanan. Hati-hati. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Seringkali kita berbayang-bayang ya, memberikan kesempatan. Allah sedikit saja. Allah aku tak mundur sebentar dari pelayanan saya tak apa ya. Jangan merepot usia anakku. Ini memberikan kesempatan kepada iblis. Rapopo aku tak mundur pelayanan saya aku sibuk gak atau repot aku. Rapopo nih besoknya sebaik-baik karena hari ini aku repot sekali. Maka itu hati-hati. Ini memberikan kesempatan kepada iblis. Kau yang lagi repot. Sojena ini, sojena ini. Ini memberikan kesempatan kepada iblis. Ada banyak hal yang kita harus sadar. Jadi waspada. Apa yang harus kita lakukan tadi? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan pernah tertidur dan tetap berjaga-jaga. Bapak Ibu dikasih, kalau kita tertidur, ya. Dan apalagi yang harus dilakukan untuk kita senantiasa waspada, siap sedia memberitakan Injil. Dan di sini dikatakan tidak hanya diri kita, tapi untuk orang lain juga. Misalnya yang memberitakan Injil, ayo atau siapa berusia kita mendoakan mereka untuk mereka boleh dibuka. Semakin banyak itu disampaikan kepada orang, maka di sini sudah semakin pusing. Sudah banyak orang yang sekarang kenal Tuhan, percaya Tuhan, maka iblis ini semakin pusing. Maka kita akan semakin dapat mudah memperoleh kemenangan di dalam hidup kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita harus siap berjuang untuk menang. Amin. Siap tak kita berjuang menang?
Ada banyak tantangan loh, bahaya di depannya nanti, kesulitan hidup. Ya hal-hal yang sebenarnya menyenangkan bagi kita, kita harus tinggalkan karena kita mau berjuang. Ingat, hidup adalah perjuangan. Tuhan sudah memperlakukan kita. Kenakanlah seluruh senjata dan berjuanglah untuk meraih kemenangan. Kita harus teguh, bertahan, mampu menyerang, dan senantiasa waspada. Maka musuh dapat dikalahkan dan kita mampu mengakhiri perjuangan kita hingga akhir garis ini sampai Tuhan panggil kita. Perjuangan kita selesai dan kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Mari kita akhirkan firman Tuhan. Kita akan musik dan sini untuk dalam satu pujian kekuatan jiwa. Udah dalam Yesus. Bapak Ibu yang saat ini mungkin kita sedang lemah untuk berjuang dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa kita merasa tantangan hidup, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga dan berat, dan itu kita tidak mau lagi berjuang. Dan bahkan kita mulai kehilangan waktu kita untuk Tuhan. Biarlah firman Tuhan ingat-ingatnya hidup kita. Katakan kepada Tuhan, kami mau berjuang untuk Tuhan. Berikan kekuatan senjata perlawanan. Hidup
kekuatan kami. Allah yang ajaib, Allah yang kuasa, Allah yang mampu menolong kami. Dalam setiap aspek hidup kami, terlebih iman percaya kami akan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, ialah memperbaharui setiap hidup kami, pengenalan kami akan Tuhan, dan percaya kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selasa, usungan 7, MC Ibu Nurul, firman Tuhan Bapak Heru, musik Bapak Salomo, tempat di Bapak Daniel yang ada di Gamesi. Gamesi 2. Ibadah PA Sangka setiap Rabu jam 6:30. MC Ibu Desi, firman Tuhan Bapak Effendi, tempat di Ibu Hayasi di sana. Untuk ibadah perkawa hari Kamis jam 6, MC Ibu Sri, acara kesehatan yang akan dibawakan oleh Ibu Eva, tempat di gereja. Ibadah doa hari Jumat jam 6:30, MC oleh Ibu Esther, firman Tuhan Bapak Ayu, musik oleh Bapak Salomo, tempat di gereja. Ibadah pengajaran muda hari Sabtu pukul 5, MC Abigail dan Davia, singer Maranatha dan Kisya, musik oleh Tevila, Farel, Yordan, dan Yefta. Acara game yang akan dibawakan oleh Saudara Nael dan Noel, LCD oleh Alexa, Asal oleh Gitan dan Melva. Untuk ibadah PA Jerusalem hari Sabtu pukul 6:30 malam, MC Bapak Kadar, firman Tuhan oleh Bapak Effendi, tempat di Bapak Kadar. Ibadah raya pagi GKI Mojosomo hari Minggu pukul 7 tanggal 16 Juli, bekal oleh Ibu Tiga, singer oleh Saudara Putri, Natalisa dan Rizena. Firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ahli Kabel, musik oleh Bapak Salomo, Bapak Daniel, Bapak Yusa, dan Bapak Anton. Asal oleh Ibu Eva dan Ibu Esther, song dan LCD oleh Kakak dan Alfa. Untuk ibadah
10 tanggal 16 Juli, beda oleh Kak Ina, single oleh Giro dan Ernest, musik oleh Yola, Kak Salomo, Kak Daniel dan Kak Anton, Basio oleh Kak Nurul, Batita oleh Kak Ina, Indria oleh Kak Eva, Pratama oleh Kak Ika, Madia oleh Kak Esen CH, Tunas Remaja oleh Kak Daniel, dan Snack akan dibawakan oleh Kak Eva. Demikian laporan keperluan minggu keempat bulan Juni 2023. Ada saudara yang baru datang di tempat ini, saya persilakan untuk memperkenalkan diri, mungkin bila ada. Mari. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurdi. Saya berasal dari Kalimantan. Gereja sana juga GKI Kalimantan. Saya berkuliah di sini di Universitas Setiabudi. Kalimantan Timur atau Utara? Terima kasih. Kami kembali kita membahas sama-sama dengan Baik, saya akan menambahkan saja untuk kita semua. Jadi ada masih berdoa. Dia apa yang meninggal kemarin saya berikan meninggalnya di apa? Hari di bawah dari hari tempat sore rakyat dan kemudian dikubur dan itu saya datang menceritakan pada saya jam 4 saya berkata sebentar ini tandanya datang katanya dulu kerja di Kalimantan juga dan kemudian di sini diikuti gereja mau di mana saja penting gereja itu penting bagi saya dan saya mau beritahukan ya untuk baik tante datang dia datang kalau enggak saya sudah pernah nolak orang yang tidak biasa gereja mati kalau saya bayang itu saya mau orang yang mati ya cari orang mati itu menurut saya ya orang yang mati di luar daripada Tuhan tidak perlu dilayani saya tapi ini saya diri hari ini Bapamu bisa dapat dilayani tapi saya mau umumkan pada seluruh jemaat supaya gereja itu penting. Nanti kalau mati yang pukul siapa? Itu perlu ditanyakan, dipertimbangkan baik-baik. Itu disampaikan, saya sampaikan pada seluruh jemaah. Saya pernah nolak berapa orang. Ada datang tanya, oh ini maknanya dulu gereja di sini. Di mana?
Hari ini pulang Jakarta di mana gereja. Orang tak gereja kok dilayani. Itu ada apa? Kata sih minta saya tidak berbicara orang lain. Jadi saya mau kasih bagusan supaya ibadah itu sangat penting. Ya tidak ibadah kalau memang suruh saya ibadah. Saya bukan orang yang mati. Kasih tahu untuk dilayani ya. Jadi tidak seperti itu. Saya harap supaya semua datang gereja, jangan datang gereja kemudian mengira, kemudian nanti mati baru datang gereja. Dulu gereja itu dulu, sekarang tidak lagi gereja toh. Jadi ingat itu. Jadi gereja terus sampai kemerdekaan. Waktu sudah dekat. Jadi itu yang saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Nah itulah ya. Lalu nanti Ibu mati siapa kubur? Ya, ya. Satu orang berarti, dua orang berarti tidak ada masalah karena banyak orang. Tapi kalau kita sedikit perlu dia itu perlu hadir kalau bicara sebagai jemaah itu diperhatikan. Saya mulai kunjungi, jadi bagi yang tidak datang gereja, saya kunjungi. Yang datang gereja pun juga saya kunjungi. Nah, ini satu ada di depan ini, saya kunjungi itu. Mana saya kunjungi, namanya kita di bawah teman ya, temannya ada di rumah. Jadi saya tidak biasa di rumah saya. Saya takut gereja di Bapak. Nanti Bapak akan pulang. Biar saya tidak ada waktu dulu. Jadi saya tidak di depan Bapak. Jadi yang saya mau beritahukan pada kita semua supaya yang kecuali orang lain yang itu balas di sini mungkin siapa saja bisa dikuburkan, tapi bagi saya masih tempat. Ya, kalau saudara tidak berarti tidak saya pernah lihat mukanya dan tiba-tiba datang ke sini. Oh dulu pernah gereja di sini. Oh dulu sekarang saya lihat jemaat Tuhan harus lihat mukanya sudah senang. Jadi saya pun mungkin sore datang menengok Bapak Ibu dan semua keluarga di rumah dia dulu. Jadi rumah itu dibukakannya jam 5, saya harus tunggu sampai jam 5 kerja, jam 5 pulang kerja baru saya ke rumah. Jadi pas saya sudah rencana mulai. Walaupun kaki saya sakit, maupun masuk, saya pakai kursi kecil, saya berdiri, saya pergi mengunjungi jemaat. Seluruh jemaat Tuhan harap dan semua saya serahkan di rumah. Dia baik mudah-mudi, baik ramanya sudah dibaptis yang ada di sini yang gereja saya akan kunjungi tiap hari sini yang sampai Sabtu kunjungi terus. Saya minta tidur seperti firman Tuhan tadi, ya, berjuang untuk menang. Saya mau menangkan jiwa-jiwa doakan saya supaya melayani
berdoa para jemaat Tuhan. Mari kita berdiri dan bernyanyi bersama. Mari kita menyangka hati Tuhan setiap saat, setiap hari, setiap jam. Kita menyangka hati Tuhan dalam hidup kita selama kita masih hidup, masih bernafas. Kita terus menyangka hati Tuhan yang baik. Biarlah kami selalu mengingatkan hati Tuhan, karena
kami tahu bahwa kami masih hidup dalam dunia, dan Engkau bentuk kami ya Bapa, agar supaya hidup kami sekali lagi selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong agar supaya kami tidak selalu menyakiti hati Tuhan, menyusahkan hati Tuhan, karena hidup kami, tingkah laku kami, perbuatan kami. Tapi biarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan dan seluruh kehidupan kami yang ada, dan Engkau berkati kami. Kami tahu bahwa dalam keadaan dunia semakin hari semakin jahat. Banyak orang melakukan kejahatan dan seperti firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa akhir zaman kejahatan hampir sama dengan lebih jahat daripada apa yang terjadi pada waktu zaman Nuh. Dan ingatkan kepada kami agar supaya kami sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di dalam dunia, tetap mempertahankan kehidupan ini. Biar hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan dan tidak menyedihkan hati Tuhan melalui perbuatan kami. Berdoa dan menyerahkan juga bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati semua orang percaya. Semua orang yang tidak percaya pun juga kami berdoa supaya Tuhan selalu hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Bentuklah hidup mereka sesuai dengan keinginan, agar supaya hidup mereka dipakai untuk memuji-memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pakailah kami sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar selamat bagi orang lain. Banyak orang belum percaya, belum diinjili. Dia pergi ketika ini berdoa, dan itu sebabnya ada kebaktian doa di gereja. Tuhan tolong gerakan hati mereka supaya kami datang di sini untuk bersama-sama berdoa bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, agar supaya mereka dimenangkan bagi Tuhan Yesus, supaya mereka bisa mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Biarlah hamba Tuhan yang ada di pelayanan masing-masing, baik yang ada di kota, di desa, di kampung, mereka buka hati mereka semua. Jiwa-jiwa yang terhilang, tersesat, dibawa kembali pada jalan Tuhan. Kami juga berdoa jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan akan memberkati hidup mereka dalam semua kegiatan-kegiatan mereka yang setiap hari mereka lakukan. Mari memberkati, jauhkan dari kecelakaan marah-marah pada waktu mereka pergi bekerja. Engkau berkati semua pekerjaan yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Tangan Tuhan menjamah mereka, hingga setiap kali pekerjaan yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan diberkati. Berikan anak-anak mereka yang masih dalam pendidikan, Tuhan tolong memberkati. Berikan kepintaran kepada mereka, agar supaya mereka boleh menghasilkan hasil ujian yang baik, dan nama Tuhan juga selalu dipuji dan ditinggikan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami serahkan semua mereka dalam perjalanan hidup jemaat Tuhan. Kiranya jika ada di antara mereka yang sudah ulang tahun atau menjalani masa panjang umur mereka, Engkau berkati kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan mereka. Engkau berkati agar supaya hidup mereka selalu dipakai memuji-mu. Kami tahu bahwa dunia orang mati, tidak ada orang yang bangkit dan bersyukur. Hanya orang yang masih hidup, yang bernapas, yang bersuka-cita, bersukaria, memuji memuliakan nama Tuhan, karena Engkau begitu baik. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Diserahkan seluruh perhatian hari ini dalam tangan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan.
Turunlah kiranya atas semua anugerah dan selamat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, sekolah daripada Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Loh, wis foto loh. Oh, tapi loh, kok balik nih loh.